Dan sekarang di bumi, dia turun dan mengambil rupa Roh Kudus. Itulah yang harus diam di dalam Anda dan saya. Amin. Terpuji nama Tuhan. Maka Anda melihat di situ. Anak domba tampil mengambil gulungan kitab yang masih termeterai dari tangan dia yang duduk di tahta. Terpuji nama Tuhan. Maka sekarang gulungan kitab itu ada di tangan sang anak domba yang sudah mengantarai. Siapa yang diantarai? Semua nama-nama yang ada di dalam kitab tersebut. Amin. Karena kepada sang anak sudah diberikan oleh Bapa semua yang sudah. Kapan diberi? Pada waktu di Kalvari? Tidak. Anda sudah bersama-sama dengan Yesus Kristus, sang anak, bahkan sebelum dasar dunia ada. Sehingga ketika dia disebut sebagai anak domba yang tersembelih sebelum dasar dunia, maka tiba waktunya, apa yang dilihat oleh Yohanes itu, maka termanifestasi 2000 tahun yang lalu, bahwa dia memang tersembelih. Di Kalvari. Disitulah keselamatan Anda dan saya. Karena keselamatanmu datang dari Tuhan, Alkitab bilang, dan tidak ada yang lain selain oleh darah. Nothing but the blood. Keselamatan Anda oleh darah. Dari Allah saja. Dan Allah sudah menjadikan dirinya dalam rupa manusia, sehingga manusia yang bernama Yesus ini disembelih, dikorbankan, dan darahnya membeli lunas dosa-dosamu. Dibuang ke lautan kelupaannya Tuhan, dan dosamu dihapuskan oleh Tuhan, dibasuh oleh darahnya sendiri, Anda dibenarkan. Oleh iman, karena Anda percaya kepada penumpahan darah tersebut. Anda percaya kepada firman yang menjadi manusia itu. Anda percaya kepada firman di zaman ini. Banyak orang mudah mengklaim aku punya Roh Kudus. Hanya karena dia Kristen. Hanya karena dia percaya Yesus. Hanya karena dia ditumpang tangan seseorang. Hanya karena dia sudah ikut menyusul 10 hari. Ya kan? Hanya karena dia sudah berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang tak jelas. Betul? Hanya karena dia 8 khotbah. Hanya karena dia adalah seorang yang mengambil bagian di dalam pelayanan gereja. Sehingga orang mudah untuk mengklaim bahwa dirinya penuh dengan Roh Kudus. Ingat polanya. Saya ingatkan lagi walaupun ini sudah sering diingatkan. Roh Kudus hanya bisa diam di dalam seorang yang percaya firman. Aminmu baru setengah. Percaya kepada firman pada zamannya. Amin. Jadi seorang yang menerima Roh Kudus adalah karena dia percaya firman di zamannya. Saya bukan menerima Roh Kudus karena saya percaya firman, di mana firman itu menjadi manusia dan mati di Kalvari. Secara jasmani, saya tidak tahu menahu soal itu. Dan saya belum lahir di situ. Paham? Di sini letak kesalahan banyak orang. Hanya karena percaya Yesus, dia adalah juru selamatku, maka dia punya Roh Kudus. Salah. Firman diberikan sesuai dengan musim dan zaman. Puji nama Tuhan. Zaman ini bukanlah zamannya penyembelihan anak domba Yesus Kristus, dan harus tergantung di kayu salib. Maka hak asasi manusia Komnas HAM akan menyerbu dan akan membuat sebuah laporan bahwa tindakan itulah tindakan yang melanggar kemanusiaan. Anda bisa bayangkan di zaman ini masih ada hukuman penyaliban. Seluruh dunia akan menentang. Bisa mengerti saya maksudnya? Tapi tidak di zaman Romawi. Makanya Yesus harus mati, disalibkan, dan tentang salib sendiri sudah ditunjukkan di perjanjian lama. Lihat tangan Yakub menyilang, tanda salib. Lihat 2 kayu yang dikumpulkan oleh perempuan janda Sarfat, berbicara salib. Bisa paham? Lihat Israel menyeberang laut merah. Merah berarti adalah darah. Bisa paham? Lihat Keluaran 12. Anak domba yang disembelih berbicara akan anak domba yang sejati, yang nantinya akan disembelih. Lihat anak dombanya Habel di zaman purba. Amin.
Kenapa tidak buah-buahan dan sayur-sayuran yang harus dipersembahkan pada Tuhan? Kenapa mesti darah? Dan darah hanya ada di binatang dan manusia. Gak mungkin Habel menyembelih manusia. Mau manusia yang mana mau dia sembelih? Hanya ada Kain, Adam, dan Hawa. Dan dirinya sendiri. Dialah aku menjadi anak domba. Hey my brother and sister, Tuhan gak pernah menerima persembahan korban manusia. Ada amin? Tuhan hanya menerima suatu korban binatang. Haleluya. Sehingga dari semua hal yang saya tunjukkan tadi adalah untuk menunjukkan bahwa salib, korban, sembelihan, darah sudah diberitahukan jauh-jauh sebelumnya. Ada amin? Sehingga Anda bukan menerima Roh Kudus karena Anda percaya Yesus yang tersalib di kayu salib. Makanya penyembelihan anak domba hanya bisa berlangsung ketika kekuasaan Romawi menguasai Yerusalem. Dan Romawi punya hukuman yang paling hina bagi penjahat, yaitu adalah penyaliban. Haleluya. Tidak demikian dengan kerajaan-kerajaan yang lain yang sebelum dia. Hanya Romawi yang punya. Makanya Yesus harus tampil ketika Romawi menguasai Yerusalem. Haleluya. Makanya Yesus gak tampil di zamannya Babel. Yesus gak disembelih di zamannya ketika Yerusalem dikuasai oleh kerajaan Ottoman Turki. Paham? Harus tampil di zamannya ketika Yerusalem dikuasai Romawi. Kenapa Anda tidak berikan tepuk tangan hal itu? Amen. Haleluya. Kalau seandainya Yesus anak domba tampil di abad 20, seluruh dunia akan mengutuk perbuatan penyaliban. Tidak levelnya. Tidak zamannya. Bisa paham? Jadi bagaimana seorang bisa menerima Roh Kudus? Yaitu adalah menerima firman di zamannya. Mereka yang menerima Roh Kudus di zaman Kisah Rasul, Kitab Tindakan pasal 2, adalah karena mereka melihat Yesus tersalib. Paham? Dan mereka percaya bahwa yang disalib adalah Mesias mereka. Firman yang berlumuran darah. Sang anak domba yang tersembelih. Dan mereka percaya Yesus. Makanya mereka dipenuhi dengan Roh Kudus di Kitab Tindakan pasal 2. Tapi Anda dan saya adalah orang-orang yang hidup 1900 tahun kemudian. Dan kemudian mau memperagakan yang sama. Kita seperti orang-orang kudus di Yerusalem. Jadi mari kita ke Yerusalem. Contoh. Mari kita naik ke loteng rumah. Supaya 10 hari kemudian Roh Kudus turun. Sebuah kebohongan dari teori manusia. No way. Itu hanya untuk mereka 2000 tahun yang lalu. Cara menerima Roh Kudus di zaman di sini nggak sama dengan 2000 tahun yang lalu. Tapi yang sama adalah menerima firman. Firman di zamannya. Karena Yesus tampil, anak domba tampil di zaman ini, bukan untuk disalibkan secara fisik jasmani. Amin. Tetapi dia tampil di sini adalah untuk membuka meterai. Membuka gulungan kitab yang termeterai. Oh, terpujilah nama Tuhan.